Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pengaturan keamanan yang ada di icon profile, pengaturan fungsi pribadi, scroll ke bawah, kemudian nanti akan ada namanya pengaturan keamanan. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu dapat mengatur pengaturan keamanan untuk ID atau akunnya, ID atau akun account-nya. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai pemberitahuan login pada perangkat baru. Kalau kita klik, nantinya Bapak dan Ibu dapat mengatur status pemberitahuan. Nah, ini maksudnya adalah apakah Bapak dan Ibu ingin menerima notifikasi atau pemberitahuan jika ID atau akun account-nya itu login di perangkat baru atau device baru gitu. Kalau misalkan tidak ingin, itu nanti bisa diatur sebagai jangan gunakan. Namun jika ingin supaya bisa terlacak gitu, jika ada yang mengakses atau login ke akun ibu dan bapak, itu bisa gunakan ini terus disimpan. Nah, nantinya saat login itu akan muncul notifikasi seperti ini dan klik pendaftaran. Nah, nantinya itu akan ada notifikasi seperti ini ya. Kalau misalkan dibuka, dia akan muncul notifikasi yang seperti ini, menandakan bahwa akunnya itu telah dilogin di tanggal, terus sistem pengoperasiannya apa, browsernya apa, IP loginnya apa, itu akan muncul notifikasinya seperti ini. Dan jika itu adalah aktivitas yang mencurigakan, itu bukan dari Bapak atau Ibu, itu bisa langsung ganti password atau kata sandi aja dan hapus perangkat yang terdaftar gitu. Untuk cara hapus perangkat yang terdaftar itu nanti bisa diklik di ikonnya, terus kita pilih pengaturan fungsi pribadi. Di bagian pengaturan keamanan tadi, nah, di sini ada perangkat atau browser yang terdaftar, yang kita klik yang pengelolaan. Nah, nantinya kita bisa ngehapus si perangkat tersebut gitu. Nah, nantinya kalau misalkan ingin dihapus, bisa klik hapus langsung saja. Seperti itu. Terus kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi yang kedua ya. Saat di scroll ke bawah ini akan ada yang namanya mobile push setting. Kalau kita klik, dia akan menampilkan semisal akun kita itu login melalui mobile, nanti akan tercatat. Dia itu akan tahu model HP-nya apa, kemudian didaftarkannya kapan, apakah status yang verifikasi 2 langkahnya itu aktif dan persetujuannya kapan, itu akan dapat kita periksa. Kemudian nanti jika ingin di logout secara paksa, nanti bisa diklik dengan cara dihapus ini. Nah, untuk pengaturan status verifikasi 2 langkah ini itu dapat diatur di kustomisasi pengguna, keamanan. Nah, nanti di bagian kelola login Anda itu ada pengaturan 2 langkah verifikasi. Kalau diklik, nanti kita bisa cek seperti apa fungsinya, kemudian juga bisa diatur apakah mau menggunakan atau tidak. Jadi kalau misalkan diatur sebagai jangan gunakan, nanti ID-nya bisa langsung login saja tanpa ada verifikasi yang dikirim ke email seperti itu. Tapi jika ingin lebih aman, itu bisa menggunakan verifikasi 2 langkah terus digunakan seperti ini, kemudian disimpan. Jadi nanti jika login itu akan muncul notifikasinya seperti ini. Nah, akan ada notifikasi verifikasi 2 langkah. Nantinya email link untuk persetujuan login itu akan dikirim ke email yang Ibu daftarkan di menu kustomisasi pengguna. Seperti itu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait cara menggunakan pengaturan keamanan di pengaturan fungsi pribadi.